warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Azhara dengan NPM 2217061046 dari Fakultas MIPA, Prodi Biologi Terapan. Di sini saya akan membuat video resume materi PKKMB dari hari pertama sampai dengan hari keempat. Selamat menyaksikan! Pada PKKMB hari pertama, saya melaksanakannya secara offline. Pemateri pertama adalah Pak Yusriandi Yusrin SIK M Medcom dengan judul materi Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital dengan pembahasan mengenai UU ITE. Teknologi informasi dan transaksi elektronik memiliki manfaat sebagai berikut. Contoh pelanggaran hukum di dunia maya adalah pornografi, pelanggaran hak cipta, penipuan online, pencemaran nama baik, penipuan kartu kredit, illegal access, dan judi online. Berikut adalah tips and trik agar terhindar dari jeratan hukum UU ITE yang diberikan oleh kepolisian kepada para mahasiswa. Pemateri kedua adalah Ibu Dr. Susetya Herawati, ST, MSI, dengan judul materi Pengembangan Karakter Mahasiswa sebagai Intelektual dan Anti-Bullying. Bullying adalah perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, yang dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Praktek bullying dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Jenis bullying sendiri ada 5, yaitu verbal bullying, physical bullying, social bullying, cyberbullying, dan sexual bullying. Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab sebagai berikut. Materi ketiga adalah Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA dengan judul materi Pengembangan Karakter Mahasiswa dalam Perspektif Agama. Tujuan pembangunan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. 3 pilar penting diantaranya kiat-kiat menjaga toleransi umat beragama diantaranya sebagai berikut. PKKMB hari kedua pada tanggal 16 Agustus 2022 saya melaksanakannya secara online melalui live streaming di YouTube. Pemateri pertama adalah Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak Profesor Dr. Heriandi SHMS dengan judul materi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Visi Indonesia tahun 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Pilar visi Indonesia tahun 2045 diantaranya sebagai berikut. Indikator profil pelajar Pancasila diantaranya sebagai berikut. Dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka diantaranya sebagai berikut. Pemateri kedua adalah Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan dengan judul materi Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Risiko, dan Kampus Sehat. Permasalahan lingkungan hidup ada 3, yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Dan pengelolaan lingkungan hidup diantaranya reuse, reduce, dan recycle. Pemateri 3 yaitu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dengan judul materi Etika dan Norma Kehidupan Kampus. Mahasiswa memiliki 4 tipe karakter. Yang pertama, study oriented, yaitu mahasiswa yang selalu belajar. Yang kedua, organization oriented, yaitu mahasiswa yang selalu berorganisasi. Ketiga, study organization, yaitu mahasiswa yang mampu mengimbangkan antara belajar dan berorganisasi. Yang keempat, hanya suka bermain. 10 karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal diantaranya sebagai berikut. 5 cara menjadi mahasiswa ideal diantaranya sebagai berikut.
Pemateri yang keempat adalah Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan TIK dengan judul materi Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kehidupan Kampus pada Masa Pandemi. Berikut adalah ICT Staging University of Lampung. Pada PKKMB hari ketiga, yaitu PKKMB tingkat fakultas, saya melaksanakannya secara offline. Pemateri pertama adalah Dekan Fakultas MIPA Universitas Lampung, yaitu Bapak Dr. Engineering Suripto Dwi Yuwono SSI MT, dengan judul materi pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Langkah yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa 4 tahun ke depan nanti diantaranya sebagai berikut. Dan kepada mahasiswa dengan IPK minimal 3,75 dapat langsung melanjutkan studi ke S2. Pemateri yang kedua adalah Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, yaitu Bapak Dr. Engineering Heri Satria SSI MSI dengan judul materi Sistem Perkuliahan dan Administrasi Akademik. Pendidikan tinggi dibagi beberapa kelompok, diantaranya sebagai berikut. Berikut adalah sistem SKS dan masa studi mahasiswa. Syarat mengikuti perkuliahan diantaranya sebagai berikut. Pemateri yang ketiga yaitu Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Bapak Dr. Muslim Ansori SSI MSI dengan judul materi Fasilitas di FMIPA Unila dan Sistem Administrasi Keuangan. UKT yang mahasiswa bayar tiap semesternya digunakan untuk yang pertama, memperbaiki sarana dan prasarana yang ada. Yang kedua, membina kegiatan mahasiswa. Pemateri yang keempat adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Retnat Ronius Marjamus SSI MSI dengan judul materi Kegiatan Mahasiswa Alumni dan Sistem Kemahasiswaan. Layanan di Subbak Kemahasiswaan diantaranya sebagai berikut. Tingkat mahasiswa memiliki kompetisi diantaranya sebagai berikut. PKKMB hari keempat adalah PKKMB tingkat jurusan dan program studi. Pemateri yang pertama adalah Kepala Jurusan Biologi dengan materi pengenalan jurusan biologi. Jurusan biologi sudah berdiri sejak tahun 1989. Berikut adalah visi Prodi Biologi dan Prodi Biologi Terapan. Berikut adalah fasilitas laboratorium yang ada di jurusan biologi. Pemateri pada PKKMB tingkat Prodi adalah Kaprodi Biologi Terapan, Ibu Dr. Nunung Cahyani MSc, dengan judul materi Sistem Perkuliahan Biologi Terapan. Prodi Biologi Terapan memiliki visi intuisi sebagai berikut. Prodi Biologi Terapan memiliki keunggulan keilmuan di bidang bioteknologi, biologi medis, biologi konservasi, dan biologi aquakultur. Program Sarjana S1 mempersyaratkan mahasiswanya untuk menyelesaikan 144 sampai 160 SKS dengan masa studi 7 sampai 14 semester. 1 SKS pada proses pembelajaran terdiri atas. Sekian hasil resume materi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.